Sementara itu Presiden Joko Widodo angkat bicara mengenai wacana kenaikan biaya haji yang dibayarkan jemaahnya menjadi 69,2 juta rupiah. Kepala negara menegaskan rencana tersebut belum final dan masih dalam kajian. Usulan kenaikan biaya haji oleh Kementerian Agama menjadi 69,2 juta rupiah, artinya biaya haji akan melonjak nyaris 2 kali lipat dari tahun lalu sebesar 39,8 juta rupiah. Biaya haji yang sebesar 69,2 juta rupiah tersebut merupakan 70% dari usulan rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji yang mencapai 98,8 juta rupiah. Sementara 30% sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar 29,7 juta rupiah. Meski demikian, rencana tersebut menurut Presiden Jokowi masih dalam pembahasan dan belum final. Biaya haji masih dalam proses kajian, itu belum final udah rame. Masih dalam proses kajian, masih dalam proses kalkulasi. Ya. Sementara itu, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh menjelaskan, kenaikan haji masih berupa usulan. Pasalnya, ada beberapa faktor penyebab naiknya biaya haji tahun ini. Di antaranya, akibat perubahan nilai biaya layanan haji internasional dari pemerintah Arab Saudi, serta inflasi yang terjadi pasca pandemi COVID-19. Kemenak mengajukan formulasi pembiayaan haji dengan ketentuan 70% dari total biaya penyelenggaraan ibadah haji dan 30% dari nilai manfaat pengelolaan dana haji. Meski demikian, biaya haji yang proporsional bagi jemaah haji Indonesia masih dibahas. Kabar dari Saudi bahwa layanan haji turun 30%. Layanan haji turun 30%. Yang dimaksud tadi, layanan untuk 4 hari itu di Arafah untuk jamaah haji lokal, domestik. Karena banyak yang tidak mampu berangkat, Pak, orang di situ. Orang tinggal di Mekah, tapi untuk haji itu nggak bisa bayar, banyak. Gitu ya. Nah, turun 30%. Dan itu juga dalam berita pertama, itu tidak dijelaskan komponen apa saja yang turunnya. Ya. Karena kemarin yang saya sampaikan juga bahwa inflasi selama bertahun-tahun itu belum disikapi secara arif, gitu ya. Sekarang Saudi menaikkan biaya itu, dan pada saat yang sama kita ini mencari juga solusi-solusi di mana agar ya biaya haji ke depan untuk seluruh dunia bisa lebih affordable, bisa lebih terjangkau. Rencana kenaikan biaya haji tentunya menuai pro dan kontra. Komnas Haji menanggapi rencana tersebut sebagai langkah yang baik untuk keberlangsungan keuangan haji. Kenaikan biaya haji yang diusulkan dinilai langkah yang relevan dan sulit untuk dihindari, mengingat biaya hotel, angkutan, serta komponen kebutuhan di tanah air maupun Arab Saudi juga meningkat. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama memang saya melihatnya itu berani mengambil keputusan atau rencana kebijakan yang sangat tidak populer, terlebih di tahun politik seperti sekarang. Tetapi saya melihatnya ini menjadi political will daripada pemerintah untuk melindungi tadi, kan ada 5 juta jamaah gitu ya. Yang harus disubsidi itu tidak hanya mereka yang berangkat saja, tapi juga dari 4,8 juta orang yang masih antri itu juga berhak mendapatkan imbal hasil. Meski demikian, Komnas Haji dan Umroh berharap usulan kenaikan biaya haji masih bisa diturunkan. Langkah tersebut bisa dilakukan dengan cara efisiensi terhadap komponen biaya operasional yang bisa dipangkas tanpa mengurangi dan berdampak pada kualitas pelayanan penyelenggaraan haji. Tim Liputan melaporkan.